masih mulus, nggak ada pecah-pecah, interior lengkap semua, dashboard utuh, segala macam, panel-panel plafon nggak ada yang meler dan lain-lain. Buat kalau misalkan kayak yang nggak pengen kebut-kebutan, santai-santai, naikin value, pengen parkir di mall, pakai valet, nyantai, cocok banget nih pakai mobil ini. Promo di akhir tahun untuk subscriber AutoZeer sebelum bintang tahun ini kasih gua harga rata semua di TDP-nya 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel AutoZeer dengan gue Nanda. Nah, pada malam hari ini gue pengen ngejual mobil premium Mercedes-Benz. Ada 3 unit, ada tipe C-Class sama E-Class. Tentunya ini tipe-tipe favorit dan tipe-tipe yang cukup jarang ada di jalanan. Yang pertama ada Mercedes-Benz W212 E300 tahun 2011. Posisinya udah ganteng banget mobilnya. Yang kedua ada Mercedes-Benz W204 C250 AMG Plus Last Edition tahun 2014. Dan yang terakhir ada Mercedes-Benz W212 E250 2014 facelift. Oke, kita lanjut ke mobil yang pertama. Gue punya Mercedes-Benz W204 C250 AMG Plus yang Plus tahun 2014. Ini yang Last Edition sebelum dia perpindahan ke W205. Gimana mobilnya? Kalian bisa lihat sendiri. Dari tampak depannya udah tentu kalau misalkan yang C250 beda dengan yang C200. Dia walaupun bermesin sama dengan C200 di 1800 cc CGI, tapi tampang muka, headlamp, drill fog lamp beda semua. Nah, untuk mobil ini sendiri sebenarnya nggak cukup banyak karena yang kalian lihat mungkin kalau W204 banyaknya sama aja nih kalau kayak C200 lainnya. Tapi kalau misalkan yang ngebedain yang AMG sama yang biasa banyak banget tentunya bedanya. Pertama dari headlamp beda, grill depan beda, velgnya juga beda, terus lanjut ke bagian interiornya juga banyak yang beda. Untuk mobil ini sendiri juga dia sudah dilengkapi sama panoramic sunroof. Jadi udah termasuk udah full spec di kelasnya. Bisa lihat dulu. Untuk warnanya mobil ini dia white on black. Dengan setirnya udah setir yang AMG beda dengan yang biasa. Dan head unitnya udah kita ganti ke yang Android. Jadi bakal memudahkan mobilitas kalian. Sama yang C250 yang AMG Plus ini, yang spesialnya dia seat beltnya berwarna merah. Nah, untuk C250 yang AMG Plus, dia lampunya udah menggunakan sistem Smart Intelligence System. Jadi kalau ketika kalian menyalakan stand kiri atau kanan, dia akan belok sendiri. Ataupun kalau misalkan lagi parkir, dia akan bisa berpindah-pindah sendiri. Terus udah dilengkapi sama sunroof yang cukup luas untuk di mobil sekecil ini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang suka mobil kecil tapi sporty, cocok banget nih C250 yang AMG Plus ini. Ayo kita lanjut ke bagian interior. Nah, untuk di bagian interiornya sendiri, ini sangat amat sporty. Nah, yang membedakan C250 AMG lain biasa atau yang Plus dari seat beltnya. Seat beltnya ini berwarna merah, jadi menampilkan Anda lebih sporty. Dan ini yang cukup menarik nih. Di bagian joknya, dia dari Artika Dynamica Leader. Khusus sendiri, nggak banyak ada di Indonesia. Oke, kita sekarang coba nyalain mobilnya. Dia sudah turun sendiri setirnya. Biasa. Nah, untuk interiornya cukup mewah buat teman-teman semua miliki pakai mobil ini. Apalagi buat gaya untuk anak muda sangat cocok yang masih nyari mobil yang sporty tapi nggak terlalu besar dan tenaganya cukup kencang. Ini mobil sendiri tenaganya 200 HP. Nah, untuk panoramiknya kalian bisa lihat dia cukup luas, panoramic sunroof. Oke, kita tutup dulu ya. Di bagian sini ada sunroof, di belakang ada panoramik. Jadi udah cukup lengkap. Untungnya di mobil ini head unitnya kita udah ganti ke yang Android, jadi bakal memudahkan mobilitas kalian. Untuk setir yang AMG ini AMG kancut ya, setir kancut khasnya Mercy. Simple sih mobil ini, sangat fun to drive banget tentunya untuk kalian bawa sehari-hari. Dan jangan lupa speakernya dilengkapi sama Harman Kardon. Terus juga kalau misalkan W204 yang C250 AMG Plus ini, dia sudah dilengkapi juga sama electric seat dengan memory seat. Lanjut. Nah, untuk W204 C250 AMG Plus ini, dia sudah dilengkapi sama velg AMG
ring 18 dengan ban 225/40 ring 18. Untuk bagian tampak belakangnya kalian bisa lihat sendiri, dia sudah ada ductile karbon dan diffuser serta tailpipe 4 khasnya AMG. Tapi ini kayaknya sepertinya ini tambahan nih tailpipe-nya. Cuman untuk knalpotnya juga masih standar. Jadi kalau misalkan teman-teman suka sport pasti otomatis bakal ganti nih untuk knalpot di full systemin, exhaust full system supaya suaranya makin keluar. Jadi walaupun kecil-kecil kayak gini dia tenaganya cukup kencang. Gimana menurut kalian? Sporty banget nggak nih mobil? Cocok banget buat teman-teman semua yang nyari mobil kecil, mewah, tentunya Mercy dengan harga di bawah 300 juta. Ini masuk nih ke budget teman-teman semua untuk W204 C250 AMG Plus. Lanjut kita ke mobil yang kedua. Oke, gue lanjut ke mobil yang kedua. Sekarang gue punya Mercedes-Benz W212 E300 Avantgarde tahun 2011. Tapi untuk mobil ini sendiri posisinya udah banyak yang kita rubah-rubah supaya dudukannya makin keren, tampilannya makin keren. Dari bagian depan khasnya W212, dia kayak W211, tapi bedanya dia udah kotak. Kalau W211 masih lampu kacang, masih pre-facelift, dia lampunya terpisah dua seperti ini. Dan untuk grillnya udah diganti ke yang model seperti ini, bukan aslinya. Terus mobil ini juga yang unik dari mobil ini, velgnya udah gue ganti pakai Rotiform Last Air Ring 20. Ini velg juga kalau misalkan teman-teman kalian yang suka otomotif pasti tahu nih velg nih Rotiform ini. Dan harganya nggak murah, tapi mobil ini gue jual harganya jauh di bawah pasar. Oke, lanjut lagi untuk W212 E300 Avantgarde ini juga dia tipe Mercy yang cukup full spec. Nah untuk W212 E300 Avantgarde ini dia bermesin V6 6 silinder dengan kode mesin M272. Nah lanjut lagi, ini salah satu Mercy yang cukup full spec juga. Dia hampir sama kayak yang C250 tadi gue bahas. Dia sudah dilengkapi sama panoramic sunroof. Oke, kita lihat lagi bagian interiornya sekarang. Untuk eksterior, kalian tinggal misalkan kalian ngambil mobil ini, kalau pengen lebih cakep lagi, tinggal diturunin aja bagian per belakangnya. Karena ini masih standar untuk per-pernya. Kalau kalian fitting ulang pernya, pasti akan lebih cakep fitmentnya. Oke, untuk di bagian interior E300 ini, tentunya sangat amat beda sama C250 tadi. Karena ini E-Class, varian E-Class dari Mercy, tentunya kabinnya cukup lebih luas, jauh lebih luas daripada tipe C. Untuk bagian interiornya, kalian bisa lihat sendiri dia berwarna brown. Dan yang kalau misalkan yang gue suka dari E-Class, karena gue lebih suka membawa E-Class daripada C-Class, karena dia tentunya lebih nyaman. Kalau misalkan kalian bawa untuk sendiri dia pasti fun to drive juga. Kalian duduk di belakang juga lebih nyaman juga E-Class. Nah untuk bagian interiornya seperti ini. Head unitnya dia sudah dilengkapi sama masih original dari Mercy. Yang unik dari W212 ini, dia transmisinya sudah ada di belakang sini nih, di belakang setir ini. Sekarang yang gue pengen kasih tahu sama kalian, kalau misalkan kalian pengen denger gimana sih suara mesin E300 3000 cc ini V6 dari Mercy, oke kita nyalain mesinnya. Dah. Emang kalau di bagian bawah RPM rendah, dia halus banget. Cuman kalau misalkan kalian geber di RPM di atas 4000, ini mobil udah beda lagi suaranya. Sama dia juga kalau yang di bagian Avantgarde ini, untuk bagian interior dia udah dilengkapi sama memory seat dengan electric seat sebelah bagian depan dan memory seat di bagian kiri kanan. Terus juga udah ada panoramic sunroof hampir sama kayak seperti C250 tadi. Dan yang uniknya di E300 ini, dia di bagian depan dia sudah ada dynamic seat. Jadi kayak untuk kalian pengen dipijit bisa sambil nyetir, bisa dipijit sendiri nih di bagian sininya. Untuk di bagian depan aja tapi bisa dimijit sendiri kursinya. Terus untuk headrestnya juga ada elektrik. Lalu ya kurang lebih seperti ini untuk tampak bagian interiornya. Dan dilengkapi sama kray bagian belakang sama bagian penumpang kiri kanan belakang. Oke lanjut. Nah gimana untuk E300 menurut teman-teman semua? Kalau dari mobil ini sih yang gue suka, dia walaupun besar tapi masih tetap elegan dan sporty, apalagi udah dipasang velg Rotiform Last Air Ring 20 ini. Oke, kita lanjut ke mobil yang ketiga, masih dengan Mercedes-Benz W212 E250 facelift Avantgarde tahun 2014. Untuk W212 yang facelift, bedanya sama yang pre-facelift, tampak jauh beda di bagian depan. Dari moncong mukanya beda, dari bagian lampunya beda. Dia udah nggak misah lagi, dia udah nyatu. Dia sama kayak W213, cuman bedanya yang W212 facelift, bagian belakangnya hampir-hampir sama W212 yang pre-facelift. Dan mobil ini sendiri bermesin 2000 cc M272, beda sama yang pre-facelift. Lalu untuk mobil ini sendiri, kalau misalkan teman-teman kan tadi kita udah bahas nih dua Mercy sebelumnya, tampilannya sporty, C250 sporty,
E300 Sporty. Kalau ini elegan, cocok buat kalau misalkan kayak yang nggak pengen kebut-kebutan, santai-santai, naikin value, pengen parkir di mall, pakai valet, nyantai, cocok banget nih pakai mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian luar. Mobil juga masih bagus, bagian luar dalam, ban masih bawaan, pakai Michelin Pilot Sport. Berapa ini ya? Iya, Michelin Pilot Sport dengan ukuran 245/40 ring 18. Oke, kita lanjut masuk ke bagian interiornya. Nah, untuk penampakannya sendiri, dia nggak jauh beda sama W212 yang pre-facelift. Cuman yang membedakan W212 facelift sama pre-facelift di bagian setir, ini hampir sama kayak yang C250 Avantgarde, yang AMG tadi. Dan untuk dashboardnya kurang lebih sama, masih dilengkapi wood panel, kurang lebih bagian head unitnya juga sama. Dan yang membedakan nih, dia ada jam. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk unit yang kita punya ini, mungkin jarang banget dipakai sampai masih lengkap untuk bagian sarung-sarung plastik-plastikannya. Dan untuk kilometernya sendiri baru 93.000. Untuk transmisinya juga sama, dia di bagian belakang sini nih, di belakang setir. Nah, ini kalau ini silver on black, dia nggak dilengkapi sama sunroof. Kalau untuk E250 yang pre-facelift, yang dilengkapi sama sunroof biasanya yang E400. E400 sudah ada panoramic sunroof juga. Ya, untuk bagian interior masih sangat amat bagus, intinya bagus banget nih mobil. Masih mulus, nggak ada pecah-pecah, interior lengkap semua. Dashboard utuh segala macam.